Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bang Ronald Sebeni. Pada video kali ini ya saya minta maaf sebelumnya. Ya seperti yang saya bilang sebelumnya, ada beberapa video yang sudah hampir selesai sebelum saya buat lampu signal di depan pintu itu ya. Ya saya belum pandai mengedit lah ya, saya belum bisa, belum sempat waktu belajar untuk mengedit. Nah contohnya seperti ini ya, yang barang sudah jadi, tapi saya jelaskan metode pembuatannya, juga sistem apa sistem dari kelistrikan emergensi dari kedua barang ini ya. Ini lampu sudut ruang tamu ya, yang biasa di sudut sofa, tempat duduk ya, di sudutnya. Yang dulu kan ada telepon ya, sekarang kan telepon udah nggak ada. Nah biasa dikasih lampu ini, dan lampu emergensi, apa lampu emergensi kotak ya, dari tempat sarangan nyamuk, pembunuh nyamuk itu ya, yang ada kawat strumnya. Terus saya lengkapi kipas dan power bank. Nah saya akan jelaskan satu-satu ya teman-teman ya. Oke. Nah di sini yang seperti saya jelaskan sebelumnya, ada di video awal. Ini kan sudah berantakan, saya rapihkan, saya pasangi lampu ya teman-teman ya, warna kuning, ini warna biru. Nah di dalam ini ada warna biru seperti teman-teman lihat ya. Ini bisa diganti merah, bisa diganti hijau, terserah kemauannya. Mau dikasih dipasang listrik ya, AC ya, listrik langsung pakai bohlam lampu, ataupun emergensi juga bisa. Ini emergensi semua, nggak ada colok, nggak ada kabelnya ya teman-teman ya, semua emergensi. Ini lumayan awet ini kipas ini udah lama nih. Nah sistem pemasangannya seperti yang pernah saya sering jelaskan, seperti ini teman-teman ya. Nah ya, ini yang sering saya buat ya teman-teman ya. Mau berapa untuk ini ya, paling untuk satu baterai ini bisa untuk 8 lampu dengan ini kan lampu yang saya gunting-gunting ya teman-teman ya. Ini lampu yang saya gunting-gunting, yang di lampu LED ini 12 volt, tapi saya eksperimen dulu, pertama eksperimen saya gunting-gunting begini. 3 ini aja saya pakaikan baterai ini bisa sekitar 9 jam. 3 itu pun terang. Waktu eksperimen anak biasa kan, di anak SD itu kan ada program buat lampu ya. Saya pakainya ini, malah gurunya bingung, kok ini awet ya, ini bikinnya siapa yang bikin. Nah ya, karena saya kan udah biasa bikin. Nah, oke, saya jelaskan di sini. Kalau untuk setrumnya ya, nah kalau untuk metode pengecasan ini ya seperti biasa. Ini kan kabel min dan plusnya aja ya. Nah, min di luar, ini min yang ada pairnya ya teman-teman ya. Nah, ini plus yang di tengah ya, yang di tengah ini plus ya. Kalau saya langsungin tanpa adanya beban lampu atau dinamo ya, dia bisa ngecas aja fungsinya ya. Ya tapi kalau sudah kasih beban, sudah kasih ini contoh lampu ini, ya kan, ini lampu kalau saya langsungin ini kan min ya, yang putih. Yang saya kan seperti yang sering saya bilang itu, warna yang berwarna saya untuk plus supaya mudah mengenali ya. Nih hijau ini plus, kok mati, sedangkan ini kan langsung. Jadi pertanyaannya, saya cuma putus arus aja teman-teman. Mau putus arus yang min atau plus, intinya pemutus arus. Posisi saklar ini sebagai pemutus arus tuh ya teman-teman ya. Ini sebagai pemutus arus saja, putusin aja salah satunya. Mengenai peletakannya, penempatan itu dari versi teman-teman lah ya, mau ditempatkan di mana, dikasih kabel panjang atau disembunyikan di mana posisinya, asal buat kreativitas itu ya terserah teman-teman ya. Cuma metodenya ya seperti ini yang sering saya bilang. Kalau plus ya, itu harus ada pemotongnya ataupun minnya pada posisi ada beban ya. Beban ini lampu atau dinamo, mau posisi yang plusnya atau minnya terserah teman-teman untuk dipotong ya. Tapi kalau misalnya usahakan salah satu langsung. Nah saklar ini hanya sebagai pemutus arus. Nah untuk metode pengecasan seperti ini ya teman-teman ya, langsung aja juga bisa. Nah tengah plus, pinggir min, min ya teman-teman, yang ada pairnya ini ya. Saya rasa udah jelas ya. Kalau apabila masih di antara teman-teman belum jelas, cantumkan di kolom komentar mengenai pertanyaannya. Nah insya Allah saya akan bantu jawab sebatas pengetahuan saya teman-teman ya. Yuk kita jelaskan begini lagi.
Nah, ini saya taruh saklarnya di sini. Saya taruh ada untuk pengecasannya di sini. Saya usahakan kalau membuat barang itu saklar dan tempat elektroniknya nggak kelihatan di luar. Kalau di dalam mau berantakan mau seperti apanya, sumpamanya gitu ya, diusahakan rapi lah ya. Nah, tapi luarnya nggak kelihatan. Di luarnya nggak kelihatan. Nah, ini semua pakai baterai teman-teman ya, seperti teman-teman lihat nih. Oke. Nah, sistemnya sama. Kalau pemasangannya sama, mau dimanapun letakkan lampu, tergantung pemakaian kabelnya aja ya teman-teman ya. Teman-teman mau meletakkan di mana lampu itu ya terserah teman-teman. Cuma metodenya seperti yang tadi saya katakan tadi ya, saya contohkan tadi ya, mulai alat saya tadi. Nah ini saya letakkan di bawah dulu. Kita bahas soal nah alat keramik kentong ini yang saya beli dari Bang Eben yang dapat di rumah kosong itu ya, yang borongan itu. Nah ini saya kasih lampu emergensi yang warna birunya itu 6 mengarah ke lubang ini supaya lubang yang ini terlihat menyala kalau mati lampu. Ini kan warnanya warna gold ya teman-teman, emas ya. Nah ini tempat baterainya. Kalau kita copot baterainya, kita pakai adaptor ya yang untuk casan handphone yang lubang seperti ya merek maaf ya, sehingga kayak Nokia lama lah seperti itu yang berlubang itu kan. Ini bisa kita tanpa kita cabut aja baterainya bisa pakai sistem colok adaptor ya. Nanti saya rencananya akan pasang lampu yang ada sarang lampu yang colok ke listrik ya, warna merah atau hijau, jadi lubang ini bisa berwarna lebih terang. Ini baru eksperimen aja, saya kasih contoh aja teman-teman, ini contoh yang saya bikin. Nah, oke. Mengenai metode cara pengecatan seperti ini semua ada di video saya jelaskan. Awalnya kan nggak seperti ini ya teman-teman ya. Ya, nanti ada di video, kalau teman-teman nonton di video terdahulu pasti teman-teman bisa buat seperti ini, saya yakin sekali. Nah, yang kedua ini pesanannya Bang Obi. Rencananya mau saya antar besok, ini pesanan dia. Nah, cuman sebelum saya antar saya mau buat ke video supaya bisa berbagi ke teman-teman. Ini tadinya kan awalnya begini ya teman-teman ya. Adanya biasanya di tempat-tempat makan di mall-mall atau di ya tempat-tempat rumah makan besar lah ya, yang ada warna ungunya di dalam ya, untuk pembunuh nyamuk itu ya, serangga ya di atas ya dekat lampu. Nah, ini saya dapat rumahnya aja, saya udah sering bikin kayak gini ya. Saya senang rumahnya ini dia punya tempat bisa saya jadikan untuk kipas, untuk lampu ini kan. Nah teman-teman ya, untuk emergensi ya, emergensi. Nah ini juga nggak ada lampu ya, memang nggak ada listrik, memang dia semuanya emergensi nih teman-teman, pakai baterai. Nah di sini saya lekatkan, dia minta power bank. Nah ini sudah lumayan ya saya bikin ya, sudah lumayan. Nah, seperti teman-teman ini 100% posisi penuh ini. Nah baterai ini memang udah lama saya buat, ini kan karena pecah, dapat power bank pecah, baterainya ngembung. Saya ganti baterainya yang baterai tab ya, baterai tab yang agak besar. Saya masukkan, saya lekatkan di dalam, saya kasih lem tembak, saya kasih kabel agak panjangan. Nah ini saya coba, saya buat seperti ini teman-teman ya. Ini ada USB-nya, ini ada pengecasannya. Nah ini sistem kelistrikan dari kipas dan lampu. Ini bisa dicas ya teman-teman ya. Ini ada saklarnya, ini juga ada saklarnya. Ini bisa nanti lampu saklar. Ini untuk casnya bisa diganti, ini kan bisa dibuka teman-teman. Nah bisa dibuka ya. Ini biasa tempat baterai mic ya, ada yang ada tutupnya ya, ada yang nggak ada tutupnya. Nah ini saya pakai yang ada tutupnya, jadi agak lebih rapi gitu teman-teman ya. Nah ini bagian belakangnya. Dari tempat sarangannya, kalau teman-teman tahu pakai, pasti teman-teman bisa kenali barang ini, kotak ini ya. Nah metode pemasangannya melalui lampu tadi, kalau powerbank terpisah ya sisi elektroniknya ya. Kalau yang tadi kipas dan lampu ya seperti biasa, ini metodenya. Saya selalu gunakan seperti ini, bisa dicas, bisa diganti baterainya ya kan. Nah seperti ini, saya rasa teman-teman bisa ya. Intinya ada barang yang terbuang itu
kita olah kembali, ini nggak kelihatan seperti serangan nyamuk teman-teman ya, nggak seperti apa pembunuh nyamuk itu ya, untuk pemusnah nyamuk yang ada di rumah-rumah makanan itu yang warna ungu itu. Ini udah semua udah saya rubah semua, karena kan kalau sayang ini ada di tempat-tempat pengumpulan barang bekas ya, saya hanya mengambil ininya aja, apa namanya, tempatnya untuk saya rubah seperti ini. Nah ini ada kipas di dalamnya. Nah ini, nah seperti yang teman-teman lihat, ini kencang nih, lumayan kencang teman-teman. Nah, kencang ini, sekitar kita 1 meter aja masih ada kena anginnya, cukup lah untuk mati lampu untuk ya anak lah ya. Ini untuk di rumahnya, bisa untuk pajangan juga kan, nggak ada yang tahu ini. Kalau belum di ini pasti orang tahu ngapain ini kan tempat sarang nyamuk untuk pajangan, tapi kalau udah dingin kan bisa untuk pajangan, nggak ketahuan ya, teman-teman ya. Ini powerbanknya, oke, beserta semua outputnya. Nah intinya dari barang-barang bekas ini semua teman-teman ya, ada nilai seni kalau menurut saya. Mungkin menurut teman-teman ya saya kurang tahu juga, mungkin sependapat dengan saya bahwasanya dari barang limbah yang sudah tidak terpakai kita rubah ya kan, ada nilai seni, bahkan ada nilai jualnya. Untuk metode pengecasannya seperti biasa kita bisa gunakan ini modul powerbank ya teman-teman ya. Ya plus minnya ya seperti biasa, ini kan colokan yang cowoknya, yang minnya itu di body di samping, plusnya di tengah. Ya saya lekatkan di sini. Ya saya sering buat ini pakai desktop, pakai modul dari ya modul-modul pengecasan supaya tidak berlebihan pada saat proses pengecasan teman-teman, seperti itulah. Nah kalau saklar itu banyak, bisa dari tempat center ini banyak ada saklarnya, saklar bekas USB kemarin bekas komputer. Untuk metode colok pasangnya seperti ini sih gue sering pakai. Yang penting ada cewek dan cowoknya untuk pengecasan. Ini untuk dicasnya, ini untuk yang di kreativitasnya yang cewekannya. Saya sering gunakan seperti itu. Nah saya rasa cukup sampai di sini dulu mengenai pengolahan limbah ya, dari limbah yang tadinya tidak terpakai, yang sudah rusak dibuangnya oleh pemilik terdahulu, kita rubah, kita sulap jadi ya jadi seperti ini ya, lumayan ya insya Allah ya teman-teman juga bisa menilai sendiri bagus atau tidaknya. Cuman saya hanya berkreativitas berdasarkan inspirasi dari barang bekas. Sebenarnya sih ada banyak nanti video yang akan saya buat insya Allah ya mengenai teknik keahlian yang saya punya, seperti menyervis mesin teknik, bor, gerinda atau serut sejenisnya, ataupun handphone, terus pemasangan stok kontak listrik di yang di rumah ya AC ya, nanti ada insya Allah saya kita berbagi lah di metode di media YouTube ini. Nah apabila video ini bermanfaat buat teman-teman semua, like, share, dan subscribe. Jangan lupa ketik loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang saya buat. Ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu teman-teman untuk video ini ya teman-teman ya, untuk penjelasan mengenai metode pembuatan kelistrikan dari kedua barang bekas ini ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.